selamat datang kembali di podcast Kampus Talk. Saya Hayatun Nufus, dan hari ini saya akan membahas topik yang menarik banget nih, yaitu tentang humas atau public relation, yang beruntungnya saya punya teman yang ahli banget di bidang ini. Kenalin dulu sama Imelda. Halo Haya, halo listener, saya Imelda Astri Kirana, mahasiswa ilmu komunikasi semester 6. Senang banget nih bisa gabung di podcast ini. Oke Mel, sebelum kita deep dive, bisa kasih tahu nggak sih sebenarnya apa itu humas? Soalnya kayaknya masih banyak banget nih yang bingung antara humas sama marketing. Wah, pertanyaan yang bagus banget. Jadi, humas atau public relation itu basically adalah fungsi manajemen yang bertugas membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Nah, publiknya ini bisa beragam ya, mulai dari media, karyawan, investor, pemerintah, sampai masyarakat umum. Oh, jadi lebih ke relationship building gitu ya? Sama marketing yang lebih selling. Tepat banget, marketing itu fokusnya ke penjualan produk atau jasa, sedangkan humas lebih ke membangun image dan reputasi perusahaan. Meskipun keduanya saling support sih, misalnya kalau ada krisis, humas yang handle komunikasinya ke publik, bukan marketing. Nah, kamu tadi kan sebut krisis tadi tuh ya? Ini kan salah satu tantangan besar di dunia humas. Bisa ceritain pengalaman atau contoh kasus yang pernah kamu pelajarin gak, Mel? Iya, krisis manajemen itu adalah salah satu skill yang penting banget di humas. Kemarin di kelas, dosen kita ngasih contoh kasus Gojek yang dulu pernah kena kontroversi soal tarif yang naik mendadak. Nah, tim humas, mereka cepet banget responnya. Mereka langsung bikin statement, explain kenapa ada kenaikan, dan kasih solusi buat customer-nya. Wah, menarik banget. Berarti humas itu harus siap 24/7 ya? Terus, skill apa aja sih yang harus dikuasai sama orang humas? Bener banget, humas itu nggak mengenal waktu, Hai. Apalagi di era digital sekarang. Kalau ada isu viral di media sosial, kita nggak bisa tunggu sampai besok pagi untuk skillnya. Yang paling penting menurutku, pertama, writing skills. Kita harus bisa menulis press release, speech, newsletter, dan konten media sosial yang engaging. Kedua, communication skills. Baik verbal maupun non-verbal. Ketiga, media relation. Kita harus tahu cara berkomunikasi sama jurnalis dan influencer. Keempat, digital literasi. Sekarang kan semua serba digital ya, jadi kita harus paham nih platform media sosial, analitik, dan tools digital lainnya. Wah, banyak juga ternyata ya. Terus kalau bicara soal career path, prospek kerja lulusan humas gimana sih? Prospeknya bagus banget kok, lulusan humas bisa kerja di berbagai industri, bisa jadi PR officer, PR manager, corporate communication, government relation, brand manager, content creator, atau bahkan sosial media manager. Banyak juga yang jadi konsultan PR atau buka agensi sendiri loh. Wah, keren. Terus, ada tips gak sih buat teman-teman yang mau masuk dunia humas? Pastinya, pertama, banyak-banyak baca berita dan update sama tren terkini. Kedua, aktif di media sosial tapi dengan cara yang profesional ya. Ketiga, ikut organisasi atau volunteer di event-event karena networking itu penting banget di dunia humas. Keempat, latihan writing dan public speaking. Terakhir, magang. Pengalaman praktis itu invaluable banget loh. Gitu ya. Terus, ngomong-ngomong soal tren, gimana sih perkembangan humas di era digital ini? Era di digital ini benar-benar game changer banget buat humas. Sekarang kita punya tools yang lebih canggih buat monitoring brand mention, analyzing sentiment, dan measuring campaign effectiveness. Influencer marketing juga jadi bagian penting dari strategi humas, tapi di sisi lain challenge-nya juga makin besar karena informasi menyebar dengan cepat dan susah dikontrol, Hai. Betul banget, Mel. Viral sekarang itu bisa dalam hitungan menit ya. Terus, ada mitos atau stereotype tentang humas yang pengen kamu bantah nggak sih, Mel? Oh, banyak banget itu mah. Yang paling sering itu ya, humas cuma buat acara glamor aja, atau humas cuma jadi penghubung doang. Padahal humas itu strategik banget. Kita involved dalam decision making, crisis management, brand positioning, dan berbagai aspek bisnis lainnya. Kita juga harus bisa data analisis, strategic planning, dan budget management. Wah, jadi makin tertarik nih sama dunia humas. Email, terima kasih banyak ya udah sharing insight yang valuable banget tentang dunia humas. Sama-sama, Haya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi explore karir path mereka. Ingat, humas itu bukan soal komunikasi, tapi juga soal strategi dan relationship building. Betul, oke deh.
Segitu dulu untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye listeners! Bye bye listener, see you.